Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Om Swastiastu, salam rahayu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar guys kalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, amin ya robbal alamin. Oke, udah lama gue nggak nge-vlog ya. Udah hampir 1 mingguan kurang lebih. Oke, hari ini hari Senin di bulan pertama, di tanggal 1 bulan Februari 2021. Biasa hari ini gue mau berangkat kerja dari Tangerang Cipondo Makmur ke Taman Mini Indonesia Indah. Ya, hari ini lagi mau santai aja, bawa motor Winnie. Lagi mau bermetik ria karena akan ada pepatah ya, semua akan metik pada waktunya. Itu benar juga sih guys. Ya, kalau pakai metik tuh enak aja, simpel gitu. Tapi ya kalau buat touring ya tetap enak pakai motor gede sih, lebih enjoy. Oke, kita bahas dulu nih Biscilduk. Oke, ya sambil menemani gua berjalan ke kantor ya, mau bagi tips saja, mau sharing tentang bagaimana sih cara kita bikin event yang baik. Nah, gue pengen berbagi ilmu aja nih tentang bagaimana bikin event yang baik. Ya menurut gue ya, seperti apa yang gue alami. Ya nanti kalau teman-teman juga punya punya bagaimana caranya, silakan berbagi di komentar saya, atau mau nanya silakan di komentar saya juga bisa. Oke, ini kita masih masuk wilayah Pasar Bengkok. Udah cukup mulai rame ya, baru jam setengah 7 padahal. Oke, jadi pertama yang kita bahas adalah kalau kita mau bikin event adalah hal yang paling utama adalah niat. Kembali lagi, kenapa saya katakan sesuatu semuanya tuh diawali dengan niat? Karena kalau dengan niat, kalian bisa lebih semangat lagi guys. Kalian menjalannya penuh dengan semangat, penuh dengan tanggung jawab itu. Beda akan halnya kalau kalian tidak niat. Kalau kalian tidak niat, waduh, ada masalah problem gini aja langsung gak semangat, langsung gak ada gairahnya kayak gitu guys. Halo, matahari di awal Februari sudah kelihatan. Nah, setelah niat, kedua, kalian harus memikirkan ide dan konsep. Bagaimana caranya kalian mendapatkan ide dan konsep? Cari guys, referensi sebanyak-banyaknya. Misal kalian mau bikin apa nih, event lomba tari atau event musik band. Nah, kalian lihat di YouTube, kalian cari itu sebanyak-banyaknya. Wah, lomba tari ternyata seperti ini ya. Lomba tari caranya yang bagus nih kayak begini ya. Oh, ini eventnya kayak gini ya. Nah, kalian cari referensi sebanyak-banyaknya guys. Ketika kalian referensi, kalian ambil tuh, kalian ambil yang baik-baiknya. Kalian baca komentar-komentarnya. Oh, ternyata event ini bagus karena ini. Buruknya nggak usah diambil. Nah gitu guys. Jadi kalian pertama yang kalian lakukan adalah mencari ide dan konsep. Setelah kalian sudah mendapat ide dan konsep, nah baru kalian keduanya mengajak teman-teman membuat tim. Carilah orang-orang yang menurut kalian bisa kalian ajak untuk diskusi mengenai acara ini, dan kalian jadikan sebuah tim. Jadikan sebuah tim tuh nggak perlu banyak guys, nggak perlu orang banyak, dikit aja. Cuma 3 orang atau 4 orang atau 5 orang, asal tim itu bisa berjalan itu udah sangat baik. Teman untuk berdiskusi, karena dengan diskusi itu akan muncul ide-ide yang mungkin gak terfikirkan oleh kalian gitu. Makanya dengan adanya tim ini kumpul, nah barulah dapat tuh kita ide-ide yang baru. Dan itu ide itu gak terfikirkan oleh kalian itu. Nah, setelah sudah mendapatkan ide, coba kalian bikin yang keempat, kalian bikin deh baru
struktur panitianya, kepengurusannya dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, promosi, humas, terus keamanan, terus bagian marketing. Itu kalian bikin, dipilih dengan orang-orang yang memang memiliki fasilitas kapasitas yang bagus dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Setelah sudah terbentuk organisasi, sudah menjadi struktur panitiaan, baru kalian susun rencana anggaran, guys. Rencana anggaran, bikin proposal. Setelah bikin rencana anggaran dan bikin proposal, baru deh kalian mulai bergerak. Ya, satu, surat menyurat. Surat menyurat untuk apa? Surat menyurat untuk sponsorship, untuk tamu undangan, untuk peserta lomba atau pengisi acara, surat untuk keramaian. Itu keizinan keramaian itu sangat perlu, guys. 3 minggu sebelum acara dimulai, kalian harus sudah bikin surat izin keramaian itu, guys. Karena kalau nggak ada surat izin keramaian, waduh, itu fatal banget. Jadi kalian harus bikin surat izin keramaian ya. Nah, setelah itu sudah kalian lakukan semua, ya coba cari sponsor, serahkan ke bidang marketing atau promosi. Sekarang, guys, zaman sekarang nyari sponsor itu nggak gampang kalau nggak ada orang dalam. Jadi kalian harus pinter-pinter juga gitu. Kalau misalnya cari sponsor tuh, ya mungkin atau teman atau kerabat yang ada kerja di perusahaan, deketin. Nah, itu lebih cepat, lebih gampang. Apalagi kalau kalian punya ikatan baik, itu akan lebih cepat, guys. Jadi pendekatan itulah yang yang bikin untuk mendapat sponsor tuh gampang. Kalau kalian nggak punya pendekatan, kalian nggak punya kenalan orang dalam, ya bisa aja sih dapat, tapi nggak secepat kalau kita ada orang dalam ataupun kenal dengan orang dalam gitu, guys. Jadi itu sangat perlu sekali ya. Itulah gunanya kita banyak teman, terus mencari kenalan sana sini, pergaulan agak diperluas ya, kayak gitu, guys. Kita juga harus bersikap baik sama teman-teman, entah itu siapapun, karena kita nggak tahu suatu saat nanti orang itu mungkin akan menolong kita gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah kalian mencari sponsor, sudah membuat surat penyurat, perizinan dan lain-lain, ya sekalian rapat briefing, entah itu dengan dengan pihak sponsorship, dengan manajemen kantor, ataupun dengan siapa. Intinya pesan saya, kalau kalian sebagai tim, kalian harus punya kekuatan, guys. Kalian harus punya power. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah kalian beri, atas apa yang sudah kalian tulis, dan atas apa yang sudah kalian inginkan, gitu, guys. Jadi kalian harus bisa beradu argumen. Kalau saya biasanya, kalaupun sebagai ketua, saya pasti akan membuka saja di rapat. Selebihnya saya kasih anggota saya untuk mengeluarkan, misalnya untuk rapat lah, di depan manajemen ataupun di depan perusahaan, ya menjelaskan tentang acaranya, materi acaranya apa, tujuan acaranya tuh apa, sasarannya tuh apa. Ya, kalau bikin event juga harus punya planning A, planning B, itunya kayak gimana, harus dipikirin, guys. Jadi jangan cuma planning A doang, bahkan sampai planning Z nggak apa-apa, karena kita nggak tahu kondisi di lapangan itu pas hari H itu seperti apa gitu. Itu nggak bisa kita prediksi, makanya kita juga harus punya banyak planning, harus dipikirkan gitu. Janganlah kalian kalau bikin event atau bikin acara tuh mikirnya pas enak-enak aja, wah tenang aja, ini mah aman begini. Jangan.
kalian kalau bikin event harus dipikirkan dari yang paling buruk guys. Entah itu duitnya kurang lah, itu gimana caranya, entah itu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi lah, itu harus gimana. Jadi harus benar-benar dipikir, bikinlah event yang bisa kalian pikir sampai hal kayak begitu gitu. Jangan bikin event pas seneng-senengnya aja yang dipikirin. Yang dimaksud dengan seneng-senengnya tuh ya udah kalian mikirnya bagian yang kayak rencana kalian aja, nggak bisa gitu kalau menurut saya. Jadi harus kalian pikir lagi guys. Nah, kalian juga harus beradu argumen, harus beradu argumen dengan hal yang sopan, dengan tutur kata yang baik. Karena kalau kalian juga beradu argumen tidak dengan hal yang sopan, nah itu akan membuat sponsorship ataupun manajemen tidak memberikan kepercayaan kepada kalian. Nah itu sih pengalaman saya kalau saya bikin event. Jadi saya juga mau kasih sesuatu hal sama teman-teman ya. Kalau kita mau bikin event itu, biar event kita bagus tuh kayak gimana sih? Kalau tips dari saya ya, yang pertama nih, bikinlah event yang paling beda dari yang lain-lain. Makanya kalian mau bikin apa, event apa, cari banyak referensi, sebanyak-banyaknya kalian cari. Karena disitulah kalian bisa menemukan gitu. Oh ternyata event ini bagus tapi nggak ada ininya gitu. Memang ya, semua itu nggak ada yang sempurna. Event-event itu nggak ada yang sempurna. Tapi kita berusaha untuk sempurna gitu. Misalnya contoh kecil nih, kalian bikin event lomba. Entah itu lomba apa, lomba tari, ya kalian layani peserta itu dengan sebaik-baiknya. Dari peserta mau mendaftar, terus dari peserta sudah mendaftar, misalnya sudah membayar biaya informasi, terus kalau dia nanya-nanya juga harus kalian langsung layani. Terus yang kedua, ketika mereka berangkat dari rumah mereka sampai ke tempat tujuan, itu juga harus kalian layani guys. Misalnya dari nanti pintu masuknya seperti gimana. Kalau saya di Taman Mini nih, misalnya dari pintu masuknya mereka gimana. Terus ketika mereka sampai lokasi acara, mereka ditaruh di mana, apa yang mereka dapatkan. Nah, itu harus kalian pikirkan guys. Kalau biasanya saya ya kalau tiket masuk ya kita free kan misalnya. Nanti pas mereka sampai di lokasi kita layani, kita sambut, kita kasih tempat untuk mereka misalnya make up, berias atau beristirahat. Kita layani mereka, dia nanya ini kita jawab. Sebisa mungkin apa yang dia mau kalian lakukan. Jadi apalagi kalau event kalian adalah event perdana guys, wah harus kalian benar-benar manjain itu peserta. Karena kalau satu hal aja buruk yang kalian lakukan, aduh, ke depannya kalian bikin event, mungkin peserta-peserta yang ikut di event pertama akan malas guys, karena acara yang kalian berikan itu tidak menarik buat mereka. Jadi intinya semua kembali sih ke pelayanan. Pelayanan itu sangatlah mempengaruhi apa yang kalian buat gitu, apa yang kalian bikin. Nah, kalau pelayanannya baik, pasti deh 100% sama saya yakinkan besok kalian gak akan nyari peserta yang akan nyari kalian gitu guys. Dan yang kedua, tips dari saya, transparansi guys. Transparan sama temen, sama tim. Dapat anggaran sekian, terus kalau punya keluh kesah langsung diselesaikan. Jangan dijadikan malah didiemin gitu, jangan. Tapi diselesaikan, dikeluarkan dalam hari itu juga, di menit itu juga, di detik itu juga dikeluarkan tuh apa yang menjadi gejolak di hati. Itu harus disampaikan guys. Kalau sebuah tim itu harus kompak, harus sama-sama. Kalau kalian berjalan sendiri terus ada yang berantem di dalam tim kalian, lepas tangan, aduh itu salah guys. Jadi kalau di dalam sebuah tim harus menguatkan satu sama yang lain. Misalnya keuangan lagi berantem sama sekretaris, nah bagian apa aja, misalnya bagian seksi acara, itu bisa udahlah guys, misalnya damailah begini, kita kan ya gitu. Jadi jangan malah ikut terbawa suasana, udahlah jadi ribut, jangan guys. Jadi intinya bikinlah
kepanitiaan itu seperti keluarga kecil kita gitu, keluarga yang baru yang sama-sama kita pupuk gitu guys. Jadi yang pertama tadi adalah bagian pelayanan, yang kedua tadi keterbukaan di antara tim, yang ketiga pesan saya jangan lupa guys, ada kritik, saran, masukan itu sangat penting sekali bagi sebuah tim. Jadi jangan merasa bahwa tim kita tuh hebat, tim kita itu sudah bagus, acara sesuai acara kita yang kita inginkan, tapi terkadang banyak hal yang tiba-tiba tuh muncul guys dari teman-teman yang gak kita terfikirkan, apalagi pas acara. Wah itu pasti deh guys, Amin 1, Amin 2 mau acara, ada hal-hal yang baru yang kemarin gak kalian terpikirkan, tapi ada teman yang menyampaikan gitu. Wah Dim, lo harus begini Dim. Wah iya ya, kenapa kemarin gak kepikirkan. Nah itu harus kalian pikirkan lagi, harus kalian kaji lagi. Dan ingat ya, sebagai ketua dari sebuah acara ataupun teman-teman dalam melakukan sebuah perubahan, kalian harus juga mengkonfirmasi guys ke teman-teman. Jadi jangan sendiri aja, jangan mentang-mentang keinginan kalian pengen berubah. Oh gue pengen berubah nih, pengen kayak begini, terus kalian tidak mengkonfirmasi, itu salah banget. Apalagi kalian punya ketua, punya wakil, waduh, terus kalian melangkahi mereka, itu hal yang parah banget sih. Janganlah seperti itu. Jadi yang baik-baik aja, punya ide kasih ke ketua gimana. Pokoknya intinya ke dalam sebuah tim jangan mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan ketua. Jadi kayak gitu guys, kurang lebih tentang pengalaman gue bikin event. Jadi silakan aja teman-teman, mungkin di sini ada yang mau tanya atau mau sharing juga, berbagi ilmu tentang bikin event, silakan di kolom komentar saya. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, di share, biar saya juga tambah semangat lagi bikin konten videonya kayak gitu ya guys ya. Jadi teman-teman mungkin atau mau ngasih ide ke saya atau mau ngasih saran ke saya di kolom komentar, silakan Mas, Bang besok ngebahas ini dong Bang, besok ngebahas ini dong Bang. Nah, mungkin silakan teman-teman kalau mau berbagi apa aja, semoga saya bisa kasih materi yang mungkin teman-teman inginkan. Oke guys, dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan pada vlog pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton di channel YouTube saya, Dimas Widi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye.